Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamata, jurusan Teknik Informatika Winsus Karyau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan trik pada sistem operasi. Yang pertama yaitu proses. Pengertian dari proses adalah abstraksi dari sebuah program yang sedang berjalan atau running program lebih detail pada model proses. Abstraksi proses memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama atau secara semu dan sudo, meskipun hanya tersedia satu CPU. Proses disebut juga dengan pseudo parallelism atau parallelism semu. Lain halnya jika tersedia lebih dari satu CPU atau multiprosesor. Real parallelism nyata karena betul-betul ada lebih dari satu proses yang berjalan pada satu waktu. Adapun model proses, semua perangkat lunak yang dapat di-running atau runnable software dikelompokkan menjadi proses berurutan atau sequential proses atau singkatnya proses. Termasuk di dalam setiap proses adalah program counter atau IP. Register dan variabel. Setiap proses memiliki CPU-nya sendiri atau virtual CPU. Multiprogramming atau menggilir program secara cepat. Bisa dilihat dari sini ada tiga jenis model proses. Yang pertama itu one program counter, four program counter, dan yang ketiga yaitu satu program. Yang gambar pertama yaitu multiprogramming bisa menjalankan sampai 4 buah program. Yang gambar B secara konseptual adalah 4 program yang independen. C hanya satu program yang aktif dalam satu waktu. Ini. Adapun status proses. Di status proses ini biasanya ada 3 proses. Yang pertama yaitu running, sedang menggunakan CPU atau prosesnya sedang berjalan dan diproses oleh CPU. Yang kedua yaitu ready, siap untuk di-run setiap saat sedang berhenti. Atau setiap saat itu di-run dan sewaktu-waktu kita bisa menutup atau memberhentikan proses tersebut. Yang ketiga itu blocked. Tidak siap untuk di-run sampai suatu event terjadi. Di kondisi ini yaitu jika kita belum mengerun untuk menjalankan proses atau program tersebut tidak akan berjalan. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Gambar yang ini. Selanjutnya itu tentang thread. Pengertian thread adalah proses program yang berjalan di dalam proses atau parallelism di dalam suatu proses. Alasan thread yaitu satu, memecah menjadi proses-proses kecil mempermudah dalam model pemrogramannya. 2, menciptakan dan menghancurkan thread lebih cepat dan mudah. 3, meningkatkan untuk kerja di dalam suatu proses atau jika gabungan antara CPU dan 1 dan 0 bond sangat berguna pada sistem multiprosesor. Model thread klasik. Model proses didasari atas 2 konsep yang independen, yaitu resource grouping dan execution. Yang pertama itu proses atau resource grouping, yaitu cara mengelompokkan sumber daya yang saling terkait, yaitu antara lain instruksi mesin, data, address space, program counter, open file, dan lain-lain. Yang kedua itu thread execution. Antara lain alur eksekusi, memiliki program counter, stack, dan lain-lain. Adapun perbedaan proses dan thread sebagai berikut. Proses dan thread adalah konsep yang berbeda. Proses adalah mengelompokkan sumber daya, sementara thread adalah entitas yang dijadwalkan untuk dieksekusi oleh CPU. Analoginya seperti berikut. Proses yaitu berbagi memori RAM,
disk, dan most, dan lain-lain. Thread yaitu berbagi address space dan sumber daya yang dimiliki oleh proses. Open file variable. Jadi proses yaitu untuk kita contohkan saja most, jika kita proses itu bisa disebut proses, dan thread berbagi alamat address space dan sumber daya yang dimiliki proses. Open file variable lebih ke softwarenya. State process bisa dilihat dari gambar ini, yaitu new, ready, waiting, running, dan terminate. Yang pertama yaitu new. Proses new ini adalah proses baru diciptakan, baru yang ingin dijalankan. Misal kita contohkan saja, jika kita membuka satu program, yaitu kita bisa menyebutnya dengan new. Yang kedua yaitu running. Running itu proses sedang dijalankan. Jika kita sudah memulai suatu program, jadi langkah selanjutnya itu proses running, yaitu proses sedang dijalankan. Yang ketiga itu waiting. Proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa dijalankan. Misalnya menunggu respon dari perangkat. Jika kita membuka suatu program di kondisi waiting ini, misalkan kita ingin membuka bagian dari program tersebut, jika kita tidak mengkliknya, itu kondisinya 0. Jika kita mengklik program tersebut, fitur yang di dalam program tersebut, yaitu dia berganti menjadi 1 atau siap untuk berjalan. Selanjutnya yaitu ready. Proses menunggu untuk dilayani prosesor. Ready. Untuk menunggu dijalani prosesor. Yang terakhir yaitu terminate. Proses telah menyelesaikan eksekusi. Jadi terminate ini yaitu output dari proses program yang kita jalankan. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi proses dan thread ini, yaitu proses dan thread merupakan dua bagian yang saling berhubungan dan berkaitan. Jadi proses dan thread ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, sama-sama penting untuk satu komputer. Suatu program yang sedang dieksekusi merupakan pengertian dari suatu proses. Proses membutuhkan sumber daya. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan time search system yang mengatur pengeksekusian program, pengguna atau user atau task. Proses berisikan stack yang menyimpan alamat register dan juga alamat dari sebuah instruksi yang berisikan data-data yang dibutuhkan untuk instruksi selanjutnya. Program counter, register set, serta stack merupakan bagian dari thread. Thread berbagi code section, data section, dan juga sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dalam proses yang sama. Kelebihan thread antara lain yaitu responsif, lebih cepat, berbagi sumber dayanya, ekonomis, serta utilitas arsitektur mikroprosesor. Sekian penyampaian dari saya tentang proses dan thread dari mata kuliah sistem operasi. Adapun jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.